anak-anak kelas 5B siang. Yuk sekarang kita semua letakkan HP-nya, kemudian kita siapkan Alkitabnya. Selamat beribadah. Selamat pagi. Hai anak-anak kelas 4 pagi. Apa kabar kalian? Tante Melsa berharap kalian tetap sehat, tetap sukacita. Halo adik-adik kelas 4 siang. Selamat mengikuti ibadah online ya. Tuhan Yesus menyertai. Halo adik-adik, ini Kak Jess dari kelas 6B siang. Selamat beribadah. Halo adik-adik kelas 6 pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Salam kangen dari Kak Sekar, Tante Eni, Tante Esther, Tante Ana, Tante Shinta, dan juga Om Paul. Yuk ikutan ibadah sekolah minggu online pagi ini ya. Semangat! Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah online kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah ini, kita mau menyapa sahabat kita yang paling baik. Kita punya seorang sobat yang paling baik yang memelihara hidup kita, kalian dan saya selama beberapa minggu ini sampai hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyi. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, yang tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Benar ya, memang cuman Tuhan Yesus yang kita butuhkan pada saat-saat seperti ini. Oke, kita akan sama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau sudah kumpulkan kami pada pagi hari ini. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda-beda, jauh satu dengan yang lain, tapi di dalam Tuhan kami selalu dipersatukan. Kami percaya bahwa Tuhan adalah sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama dengan teman-teman di rumah masing-masing. Kami mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Tolong sertai kami supaya kami boleh memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan Engkau berkenan atas ibadah kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kalau pada saat-saat seperti sekarang ini, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan? Kadang Om juga bingung ya. Di saat-saat seperti gini kita mau ngapain ya?
paling sering kita kan chat di grup ya, sama teman, sama saudara. Nah, Om perhatikan ya, kadang-kadang kita kalau chat di grup itu kita bisa melakukan hal yang positif, tapi bisa juga yang negatif, ya kan? Ada grup yang ya di Om juga punya ya, ada grup tuh yang kumpulannya cowok-cowok semua, itu kadang-kadang ngomongnya ngaco, postingannya suka ngaco gitu ya. Nah, Om belajar pikir daripada kita ikut-ikutan posting yang nggak benar atau ikut-ikutan membahas yang tidak benar, ada baiknya kita juga bisa memposting firman Tuhan, ya kan? Tuhan mengingatkan kepada kita untuk bersaksi, ya kan? Cuman pada saat seperti sekarang ini kan bingung mau bersaksinya gimana. Nah, untunglah kita punya media, ya, ada yang punya sosmed apa, itu bisa digunakan untuk bersaksi. Kalau nanti sebentar kamu mendengar firman Tuhan hari ini, itu juga tentang bersaksi, ya. Nah, sebelum itu kita mau menyanyi lagi, kita mau bersama-sama memuji Tuhan, lagu Yesus Sayang Padaku. Bisa ya, kita mau menyanyi Yesus sayang padaku gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita punya seorang sahabat. Jadi pada saat nanti kamu misalnya mau bersaksi sama orang atau kamu ketemu sama orang, mungkin kamu ada rasa takut, ada rasa canggung ya. Tapi sungguh loh, memang kita ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Tadi kita nyanyikan ya lagu Yesus Sayang Padaku. Nah, ada nggak di Alkitab ayatnya? Ada. Coba kamu buka dari Markus 10 ayat 16. Markus 10 ayat 16. Dapat ya? Nah, Markus 10 ayat 16 itu mengatakan, lalu Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Jadi jelas bahwa Tuhan Yesus itu menyayangi kalian. Jelas bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kalian. Mungkin kalian tidak berani ya melakukan penginjilan atau bersaksi seorang diri gitu. Tapi percayalah,
Tuhan akan menolong. Mungkin menolongnya nggak secara langsung atau gimana ya, tapi bisa juga melalui teman misalnya. Nanti kita akan mendengar firman Tuhan ya, bagaimana Tuhan juga bisa memakai orang lain untuk menolong kita dalam bersaksi ya. Jadi jelas bahwa karena kita ini dikasihi oleh Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu melindungi kita ya, percayalah. Nah anak-anak, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan satu kali lagi. Allah Bapa melindungi ya. Bisa ya, Allah Bapa melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal naungan seimbang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali mereka minta pertolongan diberinya. Anak-anak milik Bapa disertai diasuhnya, tangannya lembut dan kuat mencegah niat si jahat. Anak-anak milik Bapa tak pernah ditinggalkannya, dilimpahkan cinta kasih agar mereka baik dan suci. Betul sekali apa yang dikatakan oleh lagu ini, bahwa sebagai anak Tuhan kita tidak akan pernah ditinggalkan ya. Mungkin kalian merasa sendiri, tapi percayalah, yakinlah bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita masing-masing. Hai adik-adik semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kak Ivana Teofani yang akan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama kita buka Alkitab kita. Yuk coba kasih lihat Kak Ivana Alkitabnya ya. Yuk sama-sama kita buka dari Kisah Para Rasul. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Yuk, dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Kita sama-sama ya, kita baca sama-sama. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama, karena mereka sama-sama tukang kemah. Lalu dilanjut, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain.
Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus, yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Nah, adik-adik, sebelum Kak Ivana akan menceritakan lebih lanjut seperti apa gitu ya, dari yang tadi kita baca sama-sama, sekarang Kak Ivana mau tanya dulu. Ada nggak kira-kira teman-teman adik-adik gitu ya, teman, saudara, atau orang tua yang kira-kira masih belum percaya sama Tuhan Yesus? Ada? Misalnya mungkin om tante atau opa oma juga bisa, ada ya. Nah, adik-adik kira-kira itu masih banyak atau sedikit? Ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai Paulus. Nah, Paulus ini adalah misionaris. Nah, misionaris itu yang memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tadi ditulis bahwa memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Nah, Mesias itu artinya adalah pada saat kamu berdosa, kamu doa sama Tuhan Yesus ampunin. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit, dan supaya orang yang percaya padanya bisa masuk ke surga. Nah, adik-adik, kalian percaya nggak? Sekarang Kak Ivana tanya dulu nih ya, sebelum kita lanjut lebih lagi ya. Kalian udah percaya belum sama Tuhan Yesus? Ayo, ingat, kalau percaya sama Tuhan Yesus pasti masuk surga. Ya, caranya cuma satu-satunya adalah percaya sama Tuhan Yesus. Harus benar-benar ingat, oke? Percaya nggak? Percaya. Oke, percaya ya semuanya ya. Nah, adik-adik, kita lanjut ya. Nah, Paulus itu pergi dari Athena ke Korintus untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Kalau percaya sama Tuhan Yesus bisa masuk ke surga, ya. Nah, kota Korintus tuh kayak apa sih? Nah, ini nih Kak Ivana ada gambarnya kota Korintus. Nah, kota Korintus itu benar-benar bagus banget. Nah, mungkin kalau sekarang itu kayak New York City. Tahu ya adik-adik ya, yang ada di Amerika ya, itu bagus banget kan. Nah, lihat aja dari gambarnya ini kelihatan banget bahwa ini tuh ada di Eropa dan memang dulu kotanya tuh bagus banget. Tapi sayangnya adik-adik, ternyata kota ini tuh banyak yang jahat. Ada yang misalnya mabok, ada yang misalnya, ayo kalau dosa apa aja, kayak misalnya berbohong, ya kan, terus memfitnah, tuh banyak tuh adik-adik, bener-bener parah. Jadi di kota itu banyak orang-orang jahat. Maka dari itu Tuhan minta Paulus untuk datang ke Korintus supaya orang-orang Korintus bisa percaya sama Tuhan Yesus dan bisa masuk ke surga gitu. Nah, kita lanjut ya. Nah, Paulus kan sudah sampai di Korintus. Nah, Tuhan mempertemukan dengan suami istri namanya Priscilla dan Aquila. Nah, ini ada gambarnya. Kalau Paulus itu yang pakai topi warna hijau ya, pakai topi warna hijau. Nah, mereka itu sama-sama loh pekerjaannya. Mereka itu buat tenda. Adik-adik tahu ya tenda ya. Kalau misalnya adik-adik mau camping, pasti adik-adik tidurnya di tenda gitu. Nah, pada saat zaman itu mereka itu jualan tenda untuk apa sih? Untuk makan, maksudnya dijual supaya bisa buat makan dan juga bisa beli rumah kayak gitu. Nah, dan Priscilla dan Aquila ini sama-sama orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan benar-benar pas banget pertemuin
bahwa supaya Paulus tidak sendirian gitu penginjilannya. Jadi dia bersama dengan Priscilla dan Aquila juga. Nah, jadi habis itu Paulus menginjili terus-menerus, menceritakan soal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus itu akan ngampunin dosa loh. Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus dan kamu minta ampun sama Tuhan, bilang, aduh Tuhan ampuni segala dosa saya yang suka bohong, suka nyontek, itu Tuhan bisa ampunin. Kenapa? Kalau nggak diampunin adik-adik nggak bisa masuk ke surga, ya. Jadi harus banget percaya sama Tuhan Yesus biar bisa masuk ke surga. Nah, Paulus ceritain itu ke orang-orang Korintus, terutama dia masuk ke rumah ibadat. Nah, adik-adik, rumah ibadat itu, nih ya, ada gambarnya. Nah, rumah ibadat itu adalah tempat orang Israel beribadah. Jadi kayak kita di gereja gitu ya. Cuman mereka bacanya itu dari Perjanjian Lama. Gitu, dari Alkitab kita yang Perjanjian Lama. Nah di situ adik-adik banyak orang yang percaya jadinya karena Paulus seperti berkhotbah gitu. Atau misalnya kayak Kak Ivana sekarang bawain firman Tuhan. Nah, Paulus begitu gitu. Jadi menceritakan soal Tuhan Yesus kepada orang-orang Israel atau bangsa Yahudi gitu. Nah, tapi juga setelah itu Paulus juga memberitakan kepada orang-orang Yunani juga gitu. Dan banyak orang yang percaya, puji Tuhan. Nah, setelah itu ada tuh 2 temennya Paulus. Paulus ketemu lagi sama temennya. Temennya satu namanya Silas sama Timotius. Siapa? Silas sama Timotius. Nah, ini ada gambarnya. Ya, dia ketemu tuh bertiga ya. Nah, adik-adik, akhirnya Silas dan Timotius ikut sama-sama juga sama Paulus untuk mengabarkan Injil. Kenapa sih kok kita perlu ya mengabarkan Injil? Karena itu tugas kita adik-adik. Nanti ya kita buka sama-sama ayatnya gimana Tuhan Yesus yang ngomong sendiri bahwa kita harus mengabarkan Injil. Karena itu tugas orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus. Oke? Pasti kalian seneng dong kalau misalnya teman kalian juga nanti bisa ketemu kalian juga di surga. Seneng kan? Nah, maka dari itu kita harus seneng ya. Kita harus mengabarkan Injil supaya teman-teman kita juga bisa masuk ke surga. Oke? Nah, kita lanjut ya. Setelah itu Paulus ketemu dengan Silas dan Timotius. Lalu balik lagi. Paulus memberitakan Injil, memberitakan soal Tuhan Yesus di rumah ibadat lagi atau sinagoge itu lagi. Ternyata orang-orang Yahudi itu ada yang gak suka. Gitu. Jadi ada yang percaya, ada yang gak suka, yang gak percaya. Nah, orang-orang yang gak percaya itu bahkan sampai disebut menghujat. Jadi seperti ngata-ngatain, apa sih kamu Paulus cerita-cerita soal Yesus saya gak kenal, katanya gitu. Ya. Nah, jadi menyedihkan ya adik-adik ya, ada orang-orang yang tidak mau percaya sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya nih di ayat ke-6 kita boleh baca sama-sama ya kata-katanya Saint Paulus ya. Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus seperti bilang, udah ya, pokoknya aku udah kasih tahu kamu, kalau kamu harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kamu gak mau percaya sama Tuhan Yesus, gak apa-apa. Itu urusan kamu sama Tuhan. Pokoknya aku udah kasih tahu. Nah, sekarang aku mau kasih tahu orang selain orang Israel atau orang Yahudi gitu. Nah, pada saat itu akhirnya jadinya Paulus mau menginjili orang selain orang Israel. Memang sebelumnya kan udah orang Yunani. Nah, jadinya ini lebih giat lagi gitu untuk menginjili orang Yunani. Nah, pada saat dia keluar dari sinagoge, tiba-tiba Tuhan datengin satu orang namanya Titius Justus. Nah, Titius Justus ini adalah orang Yunani adik-adik. Dan uniknya, dia itu orang Yunani tapi percaya sama Tuhan Yesus. Wow kan? Keren. Nah, dia percaya sama Tuhan Yesus. Nah, dia percaya sama Tuhan Yesus dan kelihatan nih di gambarnya. Di rumahnya sebelahan. Hebat ya. Rumahnya sebelahan sama sinagoge. Jadi pada saat Paulus keluar, ngeliat Titius Justus
Langsung Titius Justus ajak, ayo ke sini kita sama-sama. Wah, asik. Jadinya di rumah Titius Justus itu orang-orang bisa beribadah. Kayak kamu pergi ke sekolah minggu, orang tua kamu pergi ke kebaktian umum. Sama-sama. Siapa aja sih yang beribadah? Orang Yunani yang percaya sama Tuhan Yesus. Orang Israel yang percaya sama Tuhan Yesus juga sama-sama beribadah di situ juga. Memuji nama Tuhan, bersyukur sudah ada Tuhan Yesus yang mengampuni dosa, yang membuat akhirnya kalau kita percaya sama Tuhan Yesus pasti masuk ke surga. Wah, benar-benar sukacita ya adik-adik ya. Nah, bahkan adik-adik tahu nggak? Ada orang namanya Krispus. Nah, Krispus itu adalah kepala rumah ibadat atau kepala sinagoge. Jadi dia yang punya sinagoge, dia yang bangun sinagoge gitu. Nah, dia bangun sinagoge itu dan dia malah karena melihat juga si Titius Justus juga ada kebaktian seperti itu, jadinya dia percaya juga sama Tuhan Yesus. Padahal dia orang Israel, padahal kan tadi kan diceritain ada orang-orang Israel yang gak mau percaya sama Tuhan Yesus kan. Dia percaya. Bahkan adik-adik, bukan cuma dia yang percaya, tapi seluruh keluarganya itu percaya. Anak istrinya, saudara-saudaranya, ya, mbaknya, pembantunya gitu ya, di rumah semua percaya. Wah, luar biasa. Bahkan sampai minta dibaptis. Ya. Nah, nanti kalian pada saat udah gede, kalian akan dibaptis adik-adik ya, sebagai tanda bahwa kalian, saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus gitu ya. Nah, adik-adik, memang sangat menyenangkan ya kalau misalnya melihat, wah banyak nih orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ngomong sendiri loh sama Paulus. Nih, kita baca ya. Kita baca di ayat 9-10. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Jadi Tuhan Yesus itu benar-benar memberikan kekuatan, semangat sama Paulus. Ayo Paulus, kamu jangan takut. Kamu terus memberitakan soal firman. Kamu terus memberitakan soal Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Supaya nanti kita bisa masuk ke surga. Kamu harus semangat gitu ya. Nah, ini adik-adik juga perkataan Tuhan Yesus ke kita juga. Supaya kita itu juga semangat. Ya. Jangan, aduh kak aku gak ngerti nih caranya gimana. Jangan takut adik-adik. Jangan takut. Dan ingat. Nih, seperti janji kakak, kita akan baca sama-sama ya satu ayat yang Tuhan Yesus ngomong sendiri. Itu dari Matius, yuk buka yuk. Dari Matius 28 ayat 19-20. Kakak bacain ya. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah adik-adik, kalau orang yang udah percaya sama Tuhan Yesus, kudu mesti harus mengabarkan Injil seperti Paulus. Cuman kak, sekarang gimana nih? Kita ada pandemi ya, gak bisa keluar kak kayak Paulus jalan-jalan. Gak apa-apa, tenang. Sekarang udah ada Skype, sekarang udah ada WhatsApp call, sekarang udah ada video call. Nah, jadi kalian gak usah takut. Kita bisa menginjili lewat seperti itu. Nih, misalnya contoh ya, Kak Ivana ya. Ada teman Kak Ivana yang bingung soal Tuhan. Terus Kak Ivana teleponan sama dia lewat WhatsApp call kemarin. Wah, bisa. Terus ada juga misalnya temannya Kak Ivana ya. Orang Belanda, waduh, dia itu di Belanda itu gerejanya sudah sedikit, adik-adik, jadi dia nggak ngerti soal Tuhan Yesus. Wah, Kak Ivana injili, Kak Ivana kirim ayat-ayat Alkitab lewat WhatsApp, terus Kak Ivana juga tanyain keadaannya dia lewat Instagram. Jadi adik-adik, kalian nggak usah takut ya, kalian nggak usah takut dan kalian ingat. Kalau kalian itu ada temen juga, ada om tante yang akan bantu kalian dan doakan kalian supaya kalian bisa semangat menginjili.
Ada Kak Ivana juga. Kalau kalian mau nanya-nanya sama Kak Ivana, boleh kalian tanya-tanya. Ya, pokoknya kalian harus ingat, kalian gak boleh takut. Ini ada satu ayat hafalan yang penting ya. Dari Kisah Para Rasul 18 ayat 9b sampai 10a. Kak Ivana akan bacain ya. Ini perkataan Tuhan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Ya, sebab aku menyertai engkau. Itu kata-katanya Tuhan. Ya, jadi kita jangan takut. Kita ikutin apa kata Tuhan. Kita percaya bahwa itu yang dimauin sama Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong, kita ikutin. Oke? Ya. Jadi selamat mencoba untuk mengabarkan Injil. Kak Ivana harap nanti Kak Ivana akan mendengar cerita-cerita. Wah, Kak Ivana, aku udah coba nih mengabarkan Injil ke saudara aku, ke teman aku. Wah, Kak Ivana tunggu ya cerita-ceritanya ya. Oke? Ya, bye-bye. Terima kasih Kak Ivana firmannya. Nah, sama seperti Paulus, kita juga ditugaskan untuk mengabarkan Injil. Walaupun kita masih muda, tapi kita juga bisa melakukannya melalui hal-hal kecil di sekitar kita. Contohnya, kita bisa menghibur teman kita yang sedang bersusah hati, atau kita bisa mengajak teman-teman untuk ikut sekolah minggu. Nah, kalau sekarang kan sekolah minggunya online adik-adik, kita bisa share link video untuk mereka, sehingga mereka bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalian punya nggak 3 teman atau 3 anggota keluarga yang mau kalian doakan atau mau kalian tolong untuk bisa mengabarkan Injil? Ingat ya, siapin 3 nama. Oke, sudah ada 3 namanya? Nah, sekarang kita mau melakukan sesuatu dengan 3 nama itu. Oke, kita lihat videonya. Bertolong-tolongan untuk memberitakan Injil. Bahannya kertas HVS, pensil, penghapus, penggaris, spidol, dan gunting. Pertama-tama, kita lipat kertas menjadi 4 bagian. Kemudian kita buat garis tipis di tengah. Kita ukur dulu, terus kita tentukan titik tengahnya di atas dan di bawah. Kemudian kita buat garis tipis saja, karena nanti akan dihapus. Garis ini hanya sebagai acuan. Kalau sudah, kita akan membuat titik di 2 cm, 5 cm, 8 cm, 11 cm, dan 13 cm. Kita membuat titik, kemudian kita buat garis lurus sesuai dengan titik tadi. Di 2 cm, 5 cm, di 8 cm, di 11 cm, dan di 13 cm tadi. Kalau sudah, kita akan menggambar outline mulai dari di bawah 2 cm. Tarik garis ke bawah seperti ini. Kemudian buat seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Ini juga tarik ke bawah. Ini juga tarik ke bawah seperti ini, adik-adik. Kita buat badannya lurus. Seperti ini. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini adik-adik. Udah ya. Nah. Kemudian kalau sudah, kita gunting outline-nya. Kita gunting. Nah, bagian ini jangan sampai putus ya adik-adik. Harus tetap nempel di kepalanya. Nah, bagian ini
ini juga digunting. Oke. Kalau sudah digunting, kita hapus garis bantu tadi. Hapusnya harus searah ya adik-adik, kalau enggak nanti cepat robek. Hapusnya juga pelan-pelan ya. Oke, sudah bersih semua, kemudian kita buka. Dibuka. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita mau mulai menghias. Bagian atas itu ayat hafalan dan bagian bawah kita tulis doanya. Bagian tengah kita mulai menghias diri kita sendiri dan 3 teman yang mau kita doakan tadi. Nah, misalnya ya, nih Kak Dera bikin Kak Dera sendiri nih, kan Kak Dera pakai kacamata, jadi digambar pakai kacamata. Tuh. Terus kemudian Dera ingin mendoakan teman Kak Dera, misalnya namanya Kak Andar. Nah, ini Kak Dera buat Kak Andar, mukanya seperti ini. Nah, ini adik-adik juga gambar teman-teman atau anggota keluarga yang kalian ingin doakan supaya bisa mengabarkan Injil. Nah, ini Kak Dera gambar lagi, misalnya ya, namanya Tante Luki. Nah, ini Tante Luki namanya. Dibuat bergandengan karena saling tolong-menolong untuk mengabarkan Injil. Nah, begitu pula juga yang terakhir. Kalian gambar teman kalian atau anggota keluarga kalian yang ingin kalian doakan. Nah, kemudian ditebalkan dengan spidol dan pensilnya dihapus. Pelan-pelan ya menghapusnya. Setelah itu bisa diwarnai sesuai dengan warna kesukaan kalian atau warna kesukaan teman-teman kalian. Jadi deh. Nah, saat mengabarkan Injil, Paulus juga punya teman. Mereka bertolong-tolongan dalam mengabarkan Injil. Paulus awalnya sendirian di Korintus, tapi karena penyertaan Tuhan, sehingga dia bertemu beberapa orang, Aquila dan Priscilla, Silas dan Timotius, dan Titius Justus, sehingga Paulus semangat lagi dan makin banyak dan berlipat-lipat ganda yang percaya pada Tuhan. Nah, adik-adik, sekian aktivitas hari ini. Jangan lupa kalian foto hasil aktivitasnya, kemudian kirim ke kakak-kakak, om tante, guru sekolah minggu. Oke, adik-adik, semangat melayani dan semangat mengabarkan Injil. Tuhan Yesus pasti menyertai. Happy Sunday. Terima kasih Kak Ivena untuk firman Tuhan yang sudah boleh dibawakan dengan baik ya. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa kalau kita mau bersaksi untuk Tuhan, pasti Tuhan menolong dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi, bersaksi terus sampai Tuhan datang ya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang.
akan selesaikan ibadah kita hari ini. Kita yakini bahwa kita mau terus bersaksi dimanapun kita berada, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Ya, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kita mau bersama-sama berdoa. Setelah itu kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Bapa Terima Kasih. Tuhan yang baik, Tuhan yang sudah menolong kami, terima kasih untuk pujian yang boleh kami naikkan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami boleh dikuatkan, kami boleh diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak pernah sendirian. Kami akan selalu berada di dalam pengawasan, perlindungan kasih Tuhan. Berikanlah kami keberanian untuk mau memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami yang lain. Kau juga menyertai kami supaya kami boleh terus berada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama menyanyi lagu Bapa Terima Kasih ya.